untuk sekarang anak-anak muda itu, aku rasa lebih penting juga dia harus tahu sejarah. Harus tahu sejarah. Masalah kita tinggal di Bali ini kan baru kita bisa lancar ini Pak. Amin, alhamdulillah ya. Jadi waktu tahun 95 96 jalan putus. Kita dari Talangakar ke Pendopo itu setengah hari jalan kaki Pak. 6 jam. Hmm. Itu pun berjalan kaki. Berjalan kaki ya motor. Jadi kendaraan tidak bisa lewat. Total tidak bisa lewat. Kereta lagi saro gitu. Itu. Kalau main hari mana bang? Bisa lewat? Kalau sekarang main hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Bibi yang ada di Bali beserta seluruh yang ada di sekitar Bali, kita ketemu lagi di Pondok Mang Heri. Kalau channel Mang Heri, Heri Amalindo Official. Nah Mamang Bibi, kita menyambut 17 Agustus kemerdekaan kita yang ke-77 ini. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan ada dari warga kami yang tentu juga mengalami di masa-masa kemerdekaan, di masa-masa sudah kemerdekaan. Ini yaitu Pak Suharna yang kebetulan sekarang tinggal di Talangakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau sehat itu. Bukan apa dia sekarang aktivitas kita bang? Aktivitas di kebun tuh lah Pak Boti. Di kebun tuh lah. Jadi pantas tambah sehat tambah badan. Alhamdulillah. Kan kabarnya sekarang lah buka sawit pula mainnya pun masih karet tuh lah. Masih karet tuh lah. Masih karet tuh lah. Cuman kawan-kawan tetangga yang banyak berubah ke sawit itu. Oh cuman sekarang sudah ada dari karet, ada yang sebagian dari sawit juga. Jadi Mang Suharno tetap Di masih NKRI harga mati, masih karet itu lah. Karet tuh. Iya. Cak lama tuh lah. Alhamdulillah kalau itu. Nah kecil-kecil itu ini lah berapa anak pucung gitu ini? Cucung lalapan. Alhamdulillah. 8 ini lah sudah besar-besar kalau apa masih SD? Yang paling tua di SMA 17 kelas 3. Oh berarti SMA Palembang? Ah. Oh berarti nuntut ilmu nih harus merantau ini. Jadi ya benar lama itu ya di Mangkara artinya ya ilmu. Jadi sama kita jangan nitip kereta tapi kita titip ilmu dengan anak-anak gitu. Nah kabarnya ini Mang Suharna kita ini kan dengar-dengar untuk Mang Suharna ini tahu soal perminyakan yang ada katakanlah kalau dulu Pendopo sekarang kita Bali. Nah apalagi kita benar-benar dengar bahwa blok Talangakar di tahun 1918 sekian itu banyak menghasilkan minyak. Nah mungkin ada sedikit cerita dari Mas Suharna sejarah itu untuk mengetahui bagaimana saat-saat waktu di zaman-zaman Talangakar sebelum kita dari pemekaran Kabupaten Bali ini. Iya. Yang di zaman-zaman masih NKPM itu aku banyak dengar dari wong-wong tua dulu Pak. Oke ya, tidak apa-apa. Jadi apa yang pernah didengar, apa yang pernah kita lihat, tidak apa-apa sampaikan Bang Suharna. Jadi zaman NKPM itu masih zaman Belanda. Itu buka lokasi pertama eksplorasi di Talangakar itu dari Sekayu jalannya Pak. Dari sini belum ada jalan. Belum ada jalan. Belum ada jadi jalan. dari Sungai Duo Dari Sungai Duo, dari Tebing Bulang. Oh. Nah, itu bawa material untuk stasiun, untuk kegiatan pengeboran itu pakai kerbau. Zaman saat itu. Pakai kerbau. Karena dari beberapa sumber wong tua itu ada yang ngatur ke ada 3 bulan baru nyampe dari Sekayu sampai ke Talangakar. Talangakar itu? Ada yang ngomong ke 6 bulan. Iya. Ada yang ngomong ke setahun. Berarti barang yang berat berarti yang sampai setahun tadi. Dari kerbau sama manusia enggak kayaknya. Singkat ceritanya itu mulai tahun 1912 baru ada pengeboran di Talangakar itu. Gitu ya. 1912, 1920 ada baru produksi pertama di lokasi Talangakar 6 namanya. Oh itu ya. Nah itulah, jadi dari 1 sampai ke 5 itu belum ada produksi, mungkin belum menguntungkan. Ada tapi dikit mungkin. Oh, ada tapi sedikit. Ya. Jadi Talangakar 6 itulah yang baru layak diproduksi. Itu. Iya. Nah dari situ berkembang, ialah
buatlah stasiun-stasiun pengumpul. Hmm. Stasiun pengumpul itu dari 1 sampai 14 stasiun pengumpul. Nah, yang tidak banyak tahu itu kan bergabung Pendopo sama Talangakar itu Ya. stasiunnya. Dari stasiun 1, 2, 3, 4. Nah, kalau stasiun 1 ini waktu itu aku tahun 75 sudah begawe, Pak. Oh, sudah begawi Nah, ya? tahun Ya, ya, 75. ya, ya. Jadi aku diserahin waktu itu aku memang bagian road dan transport, membersihkan lokasi, merawat lokasi, dikasih nian peta dulu aku sama Stenpek Hmm. untuk merawat lokasi itu. Dari stasiun sama lokasi-lokasi. Hmm. Jadi stasiun pertama itu kalau tidak salah, kalau tidak di Talang Puyang, sama di dekat pasar itu Jeramba Besi itu. Oh. Nah, tapi itu belum Talang bentuk. pipa itu. Oh, Jeramba Besi yang terus. Yang Dari ke pasar. Telkom. Terus Telkom sebelah kanan lapangan bola. Lapangan Oh, bola iya, Lamo itu. lapangan bola Lamo, ya, ya, Itu ya. di situ dulu ada, tapi belum ada tank, masih menipul. Ada pipa 20 inci panjang, Ya. baru ada pipanya masuk-masuk itu. Hmm. Itu sudah disebut stasiun, tapi sebetulnya baru manipul itu. Hmm. Itu kalau Talang Puyang sama situ untuk antara 1 dan 2. Kalau tigonya, stasiun tigonya itu di depan Polsek Lamo. Oh, kalau sekarang kita. Itu kan ada pipa-pipa itu, Pak. Oh, itu stasiun Itu stasiun Tigo dulunya. Tapi belum bentuk stasiun, baru manipul-manipul. Iya, iya, iya. Nah, kalau stasiun 4-nya di Talang Hujan. Oh, Talang Hujan. Talang Hujan itu ada bekas stasiun dulu, Pak, itu. Tapi masih bentuk manipul juga. Manipul juga. Nah, lah masuk stasiun 5 sekarang. Ya. Nah, itu sudah ada stasiun, sudah ada tangki-tangki pengumpulnya. Kemudian maju sedikit stasiun 6. Stasiun 6 dioper ke stasiun 7, stasiun 7 ke stasiun 8, ke stasiun 9, stasiun 10 ke Boster sekarang. Jadi stasiun Remo itu termasuk baru ya. Nah, itu Jumlahnya yang 1, 2, 3, 4. Nah, itu belum buat tank pengumpulan penampungan, baru untuk diinjeksi ke stasiun Limo itu. Tapi karena di daerah sini, daerah Pendopo ini kelihatannya kurang berhasil. Jadi cepat tutup duluan, Pak. Oh. Maaf. Jadi walaupun blok Pendopo ini Ya, balik lagi ke Talangakar. Talangakar. Jadi Talangakar itu yang masih Nah. produksi sampai sekarang ini. Gitu. Jadi mulai dari stasiun 9 sekarang yang masih berfungsi sampai stasiun 12. Itu sejarah perminyakan Talangakar itu. Kalau dulu produksinya besar, Pak. Per hari itu mulai sampai tahun 70-an itu 750.000 barel per hari. Pergi. Perdi. Wah, luar biasa. Itu aku dengar ceritanya itu. Mangkonya dulu jalannya kan disiram minyak kalau. Karena lebih minyak. Nah, karena memang minyaknya banyak, kebutuhannya itu memang ada, minyaknya ada. Jadi untuk ngeras ke jalan ini. Nah, jadi Mang Suwarna ya sampai di sini juga mungkin masyarakat kita banyak yang belum tahu, banyak pengen tahu. Tahun 75 Mang Suwarna lah ini ikut gawe Cano. Nah, apa dia Mang suka dukanya waktu mengikut gawe Stenpek saat begawe di perminyakan ya kalau kami ya katakanlah mungkin isu atau mungkin yang kami dengar-dengar dari orang tua kita juga katanya begawe itu banyak yang meninggal, terus ada yang pecah perbudakan, ada yang dibayar, ada yang tidak. Mungkin dengan sini karena Mang Suwarna tahun 75 sudah itu di hari raya kemerdekaan ini mungkin ya bisa menyampaikan sedikit-sedikit pesan dan kesan. Mungkin zaman itu tanah lahan-lahan ini masih tanah kalau makanya jalan-jalan kita yang kita lalui ini. Itulah aku dulu pernah, yang aku masih ingat sekarang, pernah ngobrol dengan Mbak Sorjo namanya. Itu waktu dia begawe dulu termasuk kerja paksa, Pak berarti. Jadi yang nunggu itu ya bukan wong Belanda tapi cak-cak wong Burka gitu. Jadi kapan siapa yang cak lemas kena gebuk aja. Itu masih mungkin sekitar tahun 25 ya. Oh iya, 30-an. sebelum kita kemerdekaan lah. Belum Iya. itu. Tapi setelah makin maju, NKPM itu kan Belanda, itu karena dia sudah berproduksi, sudah punya hasil, mulai kehidupan karyawan itu diperhatikan, sudah ada rangsum. Jadi sudah waktu sebelum dia produksi, belum ada hasil, itu ya kerja artinya paksa itu masih. hampir di setengah paksa lah mereka tuh harus begawi. Tapi Iya. setelah ada hasil, eksplorasi dia sudah berhasil, ya untuk kesejahteraan karyawannya artinya sudah ditingkatkan. Artinya suka duka lah itu memang waktu sebelum menghasilkan sudah berhasil. Itu Nah, masih. tapi apa dia mau saat baru misalnya mau masuk atau apa kan suatu hasil yang banyak.
berarti sampai bisa 750 barel per day. Nah, ya itu Nah, memang mungkin ada sedikit gambaran dari Bang Suwarna dulu 750.000 barel per day. Nah, artinya kalau sekarang kan sudah jauh, jauh ya. Jauh. cuman tidak sampai 2.000 barel kan Ya, per ya, day. ya. Nah, mungkin ada juga ya harapan atau keinginan dari Bang Suwarna dengan ya baik mungkin pemerintah dalam hal ini Pertamina kan, Mak Mano ini mungkin bisa berproduksi lebih lagi, ya sehingga akan mengakhirkan melok senang juga mah, melok senang yang Mano. Ya kalau produksinya banyak, artinya kan dana bagi hasil untuk daerah kita juga banyak. Nah mungkin ini Bang Suwarna bisa ya tidak apa-apa kita bincang-bincang menyampaikan kan keinginan daripada harapan-harapan masyarakat terhadap ya pihak Pertamina dalam hal ini juga mungkin Pertamina dalam apa SKK Migas mungkin. Ya, jadi waktu setelah Stenpak PTSI itu PT Stenpak Indonesia di tahun 78 sampai 80 itu bagi hasil dengan pemerintah itu yang aku dengar 85-15. Jadi sumur-sumur yang sudah tidak produktif itu sudah diplak wajib. Itu di Diplak tahun itu berapa? 75? sekitar tahun 78 sampai 80 lah. Oh itu yang tidak produktif, Yang sudah- tapi ada hasil masih. Masih ada tapi kecil. Kalau sekarang ya termasuk besar. Tapi waktu itu karena menurut PT Stenpak Indonesia itu sudah 50 barel Pak Bupati sudah ditutup ya. Itu. Kalau sekarang tuh sudah termasuk besar 50 barel itu. Iya, aman 100 sumur, 1000 sumur, Nah, itu. 50.000 lah. Nah, sedangkan di Talangakar itu ada 400 sekian sumur waktu itu. Di Talangakar itu. Talangakar Pendopo ya. Untuk berfungsi sekarang ada kurang lebih tidak sampai 100 Nggak kali. nyampe sekarang. Nggak nyampe. Nah, jadi waktu itu 50 barel sudah tidak produktif diplak. Hmm. Gitu. Nah, jadi kalau memang Pertamina mau meningkatkan produksi, dia harus teliti lagi. Mungkin ada dokumennya itu yang diplaknya itu kan. Oh, Pasti itu, ada iya. itu dokumennya. Tetap ada dokumennya, artinya ya keinginan kita merecovery lagi ya, artinya ya sumur-sumur yang tadi katanya mungkin 50 barel tutup, mungkin kan ini bisa dimanfaatkan, mungkin kita melalui misalnya koperasi, mana BUMD, ya memang kita tidak punya tenaga ahli, tapi dari pihak Pertamina sendiri harusnya mengajak kan, Iya, daripada sumur ini nganggur, sumur ini diam saja, ya mari kita ajak sama-sama supaya sumur ini berproduksi. Iya. Ya 50 barel per hari. Kalau ada 100 sumur, Alah, berapa? 5.000. 5.000. satu bulan 150.000 udah. Nah 1 tahun udah berapa? Hampir 1 juta barel. Nah, artinya banyak ini memang untuk perputaran ekonomi gitu. Nah kemudian selain itu juga ya mungkin Bang Suwarna juga dengan cerita dari kakek neneknya bahwa ada peristiwa katanya yang saat-saat mungkin kemerdekaan gitu, ada warga gitu, nurun ke bendera Belanda itu ditembak mati oleh Ya. Belanda. Nah, mungkin mana ceritanya Bang ini? Mungkin teringat siapa, kamu teringat kan? Mungkin wak gitu, nenek gitu, yang nabrak Belanda. Nah, itu posisinya di mana saat itu? Apa di Pendopo, apa Talangakar, nurun ke bendera Belanda. Ya itu aku dengar cerita dari wong tua, dari dua narasumber Iya. waktu itu. Mbak Darpin sama Pak Marimin, namanya Omar Tulus. Oh itu ya? Namanya Omar Tulus, dia ini kelihatannya semangat nih kan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi dia di simpang itu ada tiang bendera tinggi, Pak. Simpang Talangakar. Iya, di simpang. iya, iya. Tempat di Pak Eri ada di situ kan. Ada di situ. Nah, itu dipasang bendera Belanda kalau nggak salah, atau Jepang gitu. Tapi Iya. antara dua itulah. Jadi dia ini lah diperingatkan kawan-kawan, jangan kau nak kaki di pucuk itu di Sanggaran itu ada Belanda. Hmm. Dia naik, nekat baik, pertengahan baru nyampe, tembak Belanda jatuh. Jadi ada cerita-cerita heroik perjuangan kita nak untuk kita Iya, merdeka itu. ada masyarakat kita di situ kan. Ya. Nah kemudian kita ini Bang Suwarna artinya mungkin ada pesan dengan kepada masyarakat kita. Ya bahwa kan yang sumur-sumur tua, sumur-sumur ini kalau kita dengar-dengar macam-macam kan banyak sumur-sumur tua yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang katakan ilegal, itu hanya menimbulkan kerusakan, yang terbakar, hanya nimbul kerugian lah. Nah mungkin kiat-kiat kita saat ini mungkin Bang Suwarna ngenjak tahu ke masyarakat kita, harusnya kita jangan
atau jangan pernah melakukan itu tanpa ada yang ahlinya. Ya memang sebetulnya masalah kegiatan penambangan minyak ilegal itu ya pasti yang pasti merugikan negara, Pak. Ya. Karena pajaknya tidak masuk kan? Oh, Nah itu jadi, pasti kan. ya. Nah, kalau Pertamina kan bayar pajaknya Kalau rutin. pemerintah artinya ke dana bagi hasil juga kita bisa meko. Jadi kemudian- mudaratnya banyak, bisa kemudian celako, dan kedua juga itu juga selain melanggar dia juga tidak masuk pajak ke negara. negara. Artinya pajak perorangan, jadi ngayo kong dewe-dewean Iya. macam itu. Nah, jadi kan kemudian mudaratnya lagi kan riskan dengan kebakaran itu. Iya, iya. Karena Banyak yang kan- terbakar itu kan kalau kita dengar kabar-kabar itu. Ya. Anu itunya tinggi, gasnya tinggi itu waktu dia bakar-bakar, nyuling-nyuling itu macam di Sungai Angin itu lah berapa kali kebakaran itu. Ya, cuman ya kita belum tahu mana sampai sekarang itu masih belum bisa ditertibkan gitu loh. Tapi kelihatannya kalau untuk kita di Bali ini belum marak itu, Pak. Belum marah ya. Belum marak. Tapi sudah ada, tapi belum ada. Kelihatannya belum Baru ada nyoba-nyoba kelihatan. sama itu. Ada tempari yang letak-letak pipa kan ketangkap, ketahuan. Oh, iya, iya. Nah mereka itu kan pipa-pipa land produksi itulah yang dijebol-jebol ini itu. Ditampung, dijual. Tapi kalau itu dibiarkan oleh Pertamina ya mungkin ya akan marak terjadi gitu di Bali juga. Ini kalau sekarang kan di Musi Banyuasin. Pak Eri kan pernah di sana tahu lah cerita Sungai Angin. Jadi artinya pihak Pertamina DW ya harus fokus juga menjaga Harus. aset-aset dia. Jangan sampai ya dirusak, diganggu, apalagi sampai ada yang ilegal logging ini tanpa sepengetahuan mereka ini. Nah ini mungkin Bang Suwarna dari bincang-bincang kita ini di hari ulang tahun kemerdekaan kita ini. Ya mungkin Bang Suwarna pernah merasakan dari kerja dari perminyakan tadi sampai sekarang alhamdulillah sudah punya anak, sudah punya cucu. Nah mungkin apa dia Bang yang perlu disampaikan dari kaula muda katakanlah kalau sekarang ini kaum milenial. Nah, tahun-tahun seperti ini apa dia yang perlu disampaikan? Artinya zaman kan sudah berubah, bentuk komunikasi juga sudah berubah. Apa nih yang perlu Bang Suwarna sampaikan sehingga ya masyarakat kita ini bisa lebih baik, bisa lebih maju lagi. Baiklah Pak Bupati. Jadi untuk sekarang anak-anak muda itu aku rasa lebih penting juga dia harus tahu sejarah. Harus tahu sejarah. Masalah kita tinggal di Bali ini kan baru kita bisa lancar ini Pak. Amin, alhamdulillah ya. Jadi waktu tahun 95-96 waktu itu lepas dari PT Stempek balik ke Pertamina dikasih ke Austraindo jalan putus Pak. Jalan putus Pak. Itu. Jadi waktu itu hujannya berturut-turut 2 tahun itu jalan putus. Kita dari Talangkar ke Pendopo itu setengah hari jalan kaki Pak. 6 jam. Itu pun berjalan kaki. Berjalan kaki ya motor. Jadi kendaraan tidak bisa lewat. Total tidak bisa lewat. Kereta lagi saro kita. Itu. Kalau main hari mana Bang? Bisa lewat? Kalau sekarang main hari itu, kalau kita udah punya mobil yang jet itu masih bisa lewat. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah kan. Iya. Kalau mobil sedan itu lah banyak lewat. Baca. Kemudian lalu lintas dari provinsi lain dari Jambi Pekanbaru sekarang terus lewat situ Pak. Jadi Tiap malam. Ya, alhamdulillah kita Bali sudah bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Terus apa dia lagi Bang? Jadi kalau dulu, kalau nak ke Pendopo itu, pecah berdoa dulu, nyingok ke pucuk dulu, kiri kanan, Mendung apa tidak? nyingok aja, bukannya berdoa, nyingok cuaca. Iyalah, itu. mendung apa tidak? Iya. Oh. Jadi itu. Iya. Nah, jadi kalau sekarang alhamdulillah, nak ke mana? Nak Pendopo, ngau merangkap motor. Tak ada nyingok-nyingok pucuk lagi. Baunya baca makan bakso balik pergi pulang ini ya. itu. Kalau lu udah baca makan Udah bakso. baca. Kemudian juga zaman-zaman itu juga katanya karena sekolah juga SMA belum ada. Belum ada. Talangkar. SMP SMP belum baru ada. juga. Baru. Jadi artinya mereka tuh sekolahnya ke Pendopo Pendopo, kalau. Berarti ngekos kalau zaman-zaman Bang Ngekos. Suwarna ngekos sekolah di Pendopo ini. Kalau tak tahan berjalan kaki, ngekos. Berjalan kaki, bukannya Sekolah itu berjalan kaki? Jalan kaki, betul jalan putus. Masya Allah. Banyak. Sampai
Ada ponakan anakku tuh di zaman-zaman lah agak bagus jalan. Kata balik mobil sampai sekarang cacat itu. Oleh anak sekolah kan, Iya, iya. termasuk anak aku juga, cuman anak aku alhamdulillah sembuh. Jadi pesan untuk anak-anak sekarang itu jangan disia-siakan fasilitas sekarang yang sudah bagus dikasih pemerintah itu, manfaatkanlah sebaik mungkin gitu loh. Karena zaman dulu tuh susah gitu. Perjuangannya lebih gitu kalau untuk mendapatkan pendidikan. Gitu. Ya, artinya Mamang Bibi apa yang disampaikan Mang Suharna ini kepada terus yang kaum muda, kaum milenial, begawe sekolah lah bener-bener. Dulu kalau nak sekolah itu berjalan kaki, kalau tidak berjalan kaki ngekos, jalan kaki 2-3 jam. Semangat untuk pendidikan. Nah sekarang Mang Suharna juga tahu ya sekarang fasilitas sudah bagus, jalan-jalan sudah bisa dilalui, lampu-lampu sudah ada, ya harus lebih baik dan lebih bagus dari kita, udah Mang. Iya, ya, sebetulnya Dan lebih baik dari kita, karena apa? Dulu perjuangannya berat, berat sekali. balik pergi 4 jam jalan kaki. Nah sedangkan sekarang 15 menit, 15 20 menit. menit nyampe. Kalau budak yang ngebut-ngebut tuh 10 menit lah balik lagi dia utal akar. Oh, yang kecepatnya kau nih beli sate. Ah, dekat pak. Lah, beli Dekat. sate di- Simpang Lima. Jadi Oh. ya sampai ke keluarga kita juga jangan ngebut-ngebut ya. Iya. Ya jangan pelani pulau, kita sampai pulau. Artinya ya hati-hati, jangan karena fasilitas sudah bagus, ini sudah bagus, justru kita malah celaka. Jadi pemerintah memperbaiki ini bukan untuk mencelakakan rakyat, jadi untuk mengajak masyarakat supaya lebih baik lagi. Nah mungkin inilah Mang Suharna, jadilah terima kasih banyak memberikan motivasi kepada masyarakat kita dan memberikan juga gambaran sejarah sebelum Pali ini berkembang, Pali ini mekar dari Muara Enim, artinya ini mengajak dengan masyarakat kalau dulu itu begini. Nah sekarang sudah begini, manfaatkan yang sudah begini ini. Jadi harus lebih baik dan harus lebih maju lagi. Nah Mamang Bibi jangan follow lagi lupa di channel Heri Amalindo Official. Jangan lupa subscribe, komen, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.